Kamu gila ya? Baru sebentar gak ketemu, udah kangen aja. Kebetulan banget, Kak. Aku juga kangen. Adik, usilmu masih perlu diasah nih. Lain kali gantian aku ya. Kamu tunggu aja. Ngadain pernikahan di hari meninggalnya ibuku. Niatnya apa sih? Maaf ya, tadi melamun, nggak sengaja nabrak. Apa bapak ibu ada waktu? Aku temani benerin mobilnya atau tunggu asuransi yang bayar? Hari ini nggak bisa. Sibuk banget. Kita tukeran kontak aja. Biar nanti gampang komunikasi. Xiaoman, kalian keluar dulu. Pulang ke Indonesia nggak bilang-bilang? Ibu, selamat menikah. Cantik banget. Fire Ibu Lehaid. Ibu seneng banget kamu bisa datang hari ini. Tapi, acara resepsi hari ini, isinya teman bisnis Pak Lu dan keluarga semua. Mungkin sekarang bilang Pak Kellen kamu ke mereka. Nggak apa-apa, Bu. Nanti habis acara, aku kenalin kalian. Oke. Masalah ayahmu nggak ganggu kamu kan? Aku sih nggak kena imbasnya, tapi ini kejadiannya tiba-tiba. Masih banyak utang yang belum jelas. Makanya aku pulang buat nyelesain ini. Tapi kasus ayahmu itu emang aneh sih. Bangkrut ya bangkrut, kenapa bunuh diri? Jangan-jangan beneran kayak kabar burung. Dia nipu banyak orang? Ini. Nggak mungkin. Ayahku nggak mungkin nipu siapapun. Ibu Huang, sudah siap? Kita ke lokasi acara. Iya, siap. Hadirin sekalian, mari kita sambut saksi pernikahan yang sangat spesial. Putri Pak Lu, Nona Luju. Untuk memberikan sambutan. Dia beneran putrinya Lu Jiaming. Aku nggak salah lihat. Kok dia? Hari ini ada dua hal yang ingin kubagikan. Pertama adalah tentang ayahku. Di usia 40-an, menemukan cinta sejati lagi. Dia butuh doaku. Hal kedua adalah ibuku, Shen Qi.
Dia masih menungguku di pemakaman untuk berziarah. Mungkin banyak yang lupa. Hari ini adalah hari kematian ibuku yang kedua. Hidup hanyalah mimpi belaka. Siapa pemeran utama atau figuran tak penting. Jadi, ayah, aku pasti datang ke pernikahanmu, tapi doaku tak akan sampai. Selamat akhirnya jadi resmi. Kalian keluar dulu sebentar. Jago banget milih hari. Memilih hari kematian ibuku untuk nikah. Mau bilang ke seluruh dunia. Lu Jiaming sudah lupa mantan istrinya. Cuma cinta kamu sekarang. Xiao Lu, kamu salah paham. Tanggal ini dipilih Master Feng Shui pakai kalender lunar. Kami lupa kalender Masehi. Banyak hal kamu ingat. Tapi lupa hari kematian temanmu sendiri. Nyonya Huang memang pelupa. Cantik sih cantik. Sayangnya sudah tua. Cuaca gerimis. Hari kematian ibu. Memang aku tak seharusnya memaksa semua orang ikut berduka. Tapi ada yang malah merayakan besar-besaran di hari ini. Ironis sekali. Kurasa hanya bisa protes dengan caraku sendiri. Diam-diam. Protes karena yang meninggal baru 2 tahun sudah digantikan posisinya. Protes karena selalu ada yang menangis sementara yang lain tertawa. Protes. Pria selalu begitu tak setia. Setelah pernikahan konyol ini berakhir, aku kembali sendirian. Seorang yang tak punya tempat bergantung. Tak ada yang peduli. Putri keluarga Lu. Ketemu lagi. Kamu juga datang ke pernikahan ayahku ya? Setiap tetes air mata yang jatuh. Banjir di galaksi. Akan menerangi jalan pulang arwah yang telah pergi. Jalan yang diterangi lampu gemerlap. Setiap bintang adalah kenangan mereka. Selama masih diingat, tak akan benar-benar hilang. Kata-kata ini untukmu. Cerita sampah. Cerita yang bisa membuat anak-anak senang. Adalah cerita yang baik. Kalau kamu, ada keluarga yang kamu rindukan datang menjengukmu? Persimpangan yang kita tabrak tadi adalah satu-satunya jalan turun dari pemakaman. Kamu pergi berziarah ke siapa? Ayahku. Sepertinya ada yang memanggilku. Aku pergi dulu. Terima kasih untuk dongengmu. Xiaomen itu sudah kembali. Aku sudah memesan tempat di restoran. Ayo kita temui Xiaomen. Xiaomen masuk kelas khusus di Xinghua saat berusia 17 tahun, sekarang dia berbisnis sendiri di Shanghai. Xiaomen datang, izinkan aku memperkenalkan. Paman Lu? Aku sering mendengar tentangmu dari ibumu, akhirnya kita bertemu. Xiao Zhu, panggil kakak.
Halo adik. Xiaoman, sebentar lagi aku dan paman Lu ada acara. Kamu antar adik pulang ya. Tenang Bu. Ayo pergi. Kamu sudah tahu siapa aku kan? Tidak terlalu awal. Kamu mau apa? Mengantarmu pulang. Mereka sudah pergi. Jangan pura-pura. Kamu sengaja mendekatiku. Bahkan membuat dongeng untuk menipuku. Apa maumu sebenarnya? Aku sudah dengar. Putri keluarga Lu itu lemah lembut. Tapi hari ini aku melihatmu. Kok beda banget ya? Adik. Kamu punya rahasia ya? Rahasia orang lain, jangan ikut campur. Kamu. Kita lihat nanti. Skema penipuan besar-besaran ala keluarga Ya Ambruk. Ketua Dewan yang melakukan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Siapa yang bisa membayar utang triliunan? Dia sama sepertiku, punya niat jahat terhadap keluarga Lu. Ayo jalan lebih cepat. Nona, Ini. Lihat sini. Xiao Zhu, Kenapa sampah-sampah ini dibawa pulang? kamu bicara apa? Sekarang kamu bicara. Semakin tidak sopan ya. Xiaoju, mulai sekarang kakak akan pindah ke sini. Tinggal bersama kita. Kalian berdua kakak beradik. Harus rukun ya. Iya, gini aja, kamu ajak kakak Xiaoman. Keliling rumah dulu. Lihat. Kami masuk dulu ya. Pakai jurus apa kamu sampai bisa dibawa pulang ayahku? Kok bicaranya sama kakak gitu? Adik. Kenapa adik? Kamu tidak senang? Aku senang banget. Paman Lu baru aja bilang. Suruh kamu ajak aku keliling rumah. Mau ajak aku kemana? Kamu keliling sendiri aja. Aku mau berenang. Kakua, Xiaoju, akhirnya kamu datang juga. buruan cari aku kenapa? Hari ini kurang pembalap, taruhan luar penuh. Gak ada yang naik mobil. Kakhwa. Ini orang yang kamu cari buat balapan hari ini? Setirnya bisa diputar gak? Aku gak mau balapan sama cewek. Stop. Bukan aku. Tapi dia. Dia juara F1 Amerika loh. Juara apa? Aku gak bisa. Baru naik mobil aja mabuk. Kahwa punya aturan, kalau lomba udah ditetapkan gak dilaksanakan. Denda 2 juta. Kamu mau lomba atau bayar denda? 2 juta, berani gak? Baka. Balapan bisa mati loh. Aku bayar dendanya. Kahwa ada aturan lagi. Kalau lawan udah datang tapi gak lomba. Denda 5 juta. Waduh, 5 juta bocah.
Sudah dipikirkan? Ayo. Kamu bawa aku ke sini cuma mau lihat aku malu kan? Akan kubuat kamu lihat. Saya. Malay. Diam aja. Juara apa? Aku gak bisa. Baru naik mobil aja mabuk. Tadi kamu itu. Semua pura-pura. Bukannya kamu bilang aku jago ganti wajah? Gimana? Kakak hebat kan? Minggir. Main pura-pura 5 ya, ha? Apa yang kamu omongin? Apa maksudnya main pura-pura lemah? Jelas-jelas kamu yang kurang jago. Kalian berdua, bikin skenario, sampai aku kalah 200.000. Siapa suruh kamu sengaja beli kami kalah? Kalah ya tanggung sendiri. Gimana? Gimana? Nggak terima kalah ya? Hari ini, keluarin uangnya atau jangan harap ada yang bisa pergi. Pukul dia. Pukul. Pukul sampai mati. Jangan pukul. Jangan pukul. Berhenti. Aja, jangan buat onar di tempatku. Pelahan.
Gak bisa lembut dikit ya? Sekarang baru tahu sakit ya? Tadi kan galak banget. Apa ini? Kekanak-kanakan banget, aku nggak mau tempel. Aku suka. Sebenarnya kamu gak terlalu kubenci juga kan? Sebenarnya kamu juga nggak terlalu kubenci. Ngapain lihatin aku? Pulang yuk. Ini gimana sih? Gak apa-apa bu, cuma kejeduk. Pardon? Badan ada yang luka nggak? Gak apa-apa. Tahu sakit masih nggak hati-hati. Gak kelihatan. Masih iseng. Ngomong-ngomong bu, ada kabar dari grup? Mama ya, udah nemu cara. Tapi, Mama kan baru aja nikah ke keluarga lu. Di grup, ada beberapa karyawan lama yang gak suka sama Mama. Kalau sekarang Mama maksa masukin kamu ke grup, kamu bakal susah bergaul. Jadi Mama nemu ide, kita bawa hadiah aja. Hadiah apa? Di kota ini ada keluarga Shu, bisnisnya dari industri real. Kekuatannya sangat besar. Paman lu kamu, beberapa tahun lalu udah pengen kerja sama-sama dia. Tapi bos tua Shu itu cukup konservatif. Terus menolak, ibu bertanya-tanya. Dia punya anak perempuan kecil bernama Shu Jiajia. Jadi aku berpikir, kalau kita bisa menjalin hubungan baik dengan Shu Jiajia itu, seharusnya bisa menaklukkan bos tua Shu itu. Aku paham, maksudmu ingin menjadikanku hadiah untuk diberikan. Apa sih? Mana tega? Sudah, aku bersiap dulu ya. Sore ini ada pertandingan persahabatan basket. Pertandingan persahabatan basket. Bukannya kamu bisa main basket? Sore ini tunjukkan keahlianmu. Xiaoju, kakakmu memang sangat hebat. Main basket juga bagus. Biasa saja. Kamu tidak mensyukuri keberuntunganmu. Kalau aku punya kakak seperti itu, pasti senang sampai terbangun dari tidur. Kalau begitu aku serahkan dia padamu. Jadikan dia kakakmu. Kalau kamu memberikannya padaku, bukan lagi sebagai kakak. Kakak Xiaomen, kamu bermain sangat bagus. Tidak, ini malah jadi beban. Tidak sama sekali, kamu bermain luar biasa. Mau istirahat sebentar? Aku ke toilet dulu. Xiaolu. Orang tua belum pergi, kamu mau kemana? Urusanku sendiri. Siapa yang membuatmu marah? Aku marah? Apa yang perlu aku marah? Kalau begitu, kamu merasa bosan. Kenapa kamu begitu memperhatikanku?
Bukankah seharusnya kamu memperhatikan Xu Jiajia? Aku lihat kalian berdua saling melirik, interaksinya cukup baik. Kemarin sempat kupikir, kamu tidak begitu menyebalkan. Ternyata, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kemarin, kamu menguping pembicaraanku dengan ibuku di lorong. Itu rumahku, bukan menguping. Aku Tidak perlu menjelaskan padaku. Yemen, apa sebenarnya yang kamu inginkan? hanya dengan begini kamu mau mendengarkanku. Katakan. Apa? Belum memikirkan cara menutupi kebohongan? Apa yang ingin kamu katakan padaku? Setiap kali kamu bertemu seseorang atau melakukan sesuatu, kamu selalu punya tujuan tersembunyi. Atau kamu ingin bilang, kamu punya banyak sisi, dan setiap sisinya berbeda? Pernah dengar pepatah ini? Hanya dengan ketulusan, kita bisa mendapatkan ketulusan. Kamu ingin ketulusanku? Kok Xiaoman. Xiaoju, ternyata kalian di sini. Babak kedua sudah mulai. Cepat pergi. Xiaoju, aku suka kakakmu. Kemarin kamu bilang suka anak bungsu keluarga Liu. Suka yang itu beda dengan suka yang ini. Kakakmu punya aroma khusus yang tidak dimiliki orang lain. Oh, aku nggak nyium? Karena hanya yang disuka yang bisa menciumnya. Aroma apa? Kamu belum paham sekarang. Nanti kalau sudah suka seseorang, pasti bisa nyium. Ayo pergi. Makan sedikit aja udah kenyang? Perhatianmu simpan untuk orang lain. Kalau nggak bisa urus Xu Jiajia, gimana mau masuk grup? Perlu nggak sih setiap ucapanmu selalu menyerang? Kenapa kamu masuk lu grup? Aku mau bilang. Kalau aku belajar demi masuk lu grup, percaya nggak? Aku pernah selidiki kamu. Selidiki apa? Rahasia kamu. Aku sudah tahu semua. Rahasia apa? Ibumu waktu ibuku sakit parah, berusaha mendekati ayahku. Sekarang ayahmu bunuh diri, utang miliaran. Kamu berusaha mendekatiku. Kalau dua hal ini disatukan, mudah bikin orang berpikir ini konspirasi besar. Awalnya kupikir kamu nggak pintar. Tapi ternyata, kamu emang nggak pintar. Tunggu. Kamu panggil aku? Kenapa kamu bicara begitu ke anakku? Gak takut ayahku pulang lihat wajahmu yang begini? Ayahmu ada pun, aku tetap akan tanya. Di pernikahanku, kamu datang pakai baju duka buat jijikin aku. Aku diamkan. Kamu merendahkan, gak menghargai aku diamkan. Dasar apa kamu bilang ke anakku kalau aku yang merayu ayahmu? Dasar APA kamu? Bukankah kamu begitu? Kalau begitu aku tanya kamu. Siapa yang naik keranjang ayahku saat ibuku hamil? Dan siapa yang nekat saat ibuku sakit parah? Membuat ibuku mengusirku.
membuat penyakit ibuku semakin parah dan cepat meninggal. Ibuku begitu baik padamu. Apa balasannya? Balasannya adalah suaminya menjadi suamimu. Hidupnya menjadi hidupmu. Sekarang, kamu masih mau menyuruh anakmu untuk merebut posisiku. Kamu tidak takut karma? Kuberitahu, ayahku seumur hidup hanya akan mencintai ibuku, dan kamu hanyalah seorang yang tak tahu malu yang merebut posisi pengganti saat dia kesepian. Kamu ngomong sembarangan. Xiao Lu. Ibu, kamu ngapain? Adik terluka, aku bawa dia untuk dibalut. Kenapa kamu baik sekali padaku? Karena kamu adik. Aku tidak mau jadi adikmu. Lalu mau jadi apa? Ibumu memukulku. Sekarang kamu memberiku obat. Kamu sedang main drama sedih? Memberimu obat dan membalut luka? Itu main drama sedih ya? Aku tidak mau dilihat ibumu. Jangan kena air beberapa hari ini. Sakit. Kalau begitu aku pelan-pelan. Ternyata nasihatmu untuk menahan diri adalah untuk melindungi diri sendiri. Ternyata tempat tinggalmu juga neraka. Tapi musuh dari musuh adalah teman. Kalau dia berniat jahat pada keluarga lu, lebih baik bersatu. Bagaimana menurutmu, kakak? Kamu mau apa? Aku datang untuk berdamai. Berdamai? Bukankah kamu bilang aku salah paham padamu? Aku datang untuk minta maaf. Tak kusangka Xiao Lu juga bisa mengangguk pada orang. Kenapa? Tidak terbiasa? Tidak. Sangat terbiasa. Kenapa kamu masuk perusahaan lu? Aku mau cari uang. Untuk melunasi utang ayahku. Uang keluarga lu bisa kubagi separuh untukmu. Kamu bilang apa? Aku bilang, uang keluarga lu bisa kubagi setengah denganmu. Tapi harta keluarga harus jadi milikku sepenuhnya. Kamu selalu langsung to the point ya? Kalau memang datang untuk berdamai, ngapain berbelit-belit? Aku selalu nggak ngerti. Sebagai putri keluarga lu, kenapa kamu begitu peduli sama uang? Bukannya semua harta itu udah jadi milikmu? Sekarang kamu udah balik, belum tentu lagi. Kakak, Tenang aja, apa yang kamu mau? Gak akan kurang sedikit pun. sepakat. Bisa minum alkohol nggak?
Xiaoman. Ibu, Hari ini kita mau berkunjung ke rumah Paman Shu. Siap-siap ya, ayo, Gala. Oak. Ranjanmu nyaman banget. Gak heran kamu anak kandung ibuku. Cepetan beres-beres, jangan sampai ibuku tahu nanti. Xiaoman, waktu itu Jajal kasih aku shawl. Aku pengen balas hadiah. Kenapa kamu di kamar anakku? Apa pendapatmu? Apa kamu pikir dengan mendekati anakku, kamu bisa balas dendam padaku? Oh. Jadi dengan mendekati anakmu, aku bisa balas dendamnya. Ikut aku keluar. Lepasin. Kamu pikir kamu siapa bisa ngatur aku? Sekarang aku ibumu, kenapa nggak boleh ngatur kamu? Kamu bukan ibuku. Kamu nggak berhak ngatur aku. Xiaolu. Ibu, Dari kecil, orang tuaku nggak pernah sentuh aku sedikit pun. Xiaolu. Lepasin. Xiaoman, lepasin dia. Saya akan jelaskan hari ini. Ibu pergi dulu, nanti aku jelasin. Tenang dulu. Nyatanya dia yang ambil semua yang penting buat aku. Kenapa dia boleh begitu? Sudah. Emosi nggak akan menyelesaikan masalah. Terus gimana dong biar selesai? Kamu. Jangan rekam aku. Sudah kubilang jangan direkam. Gimana tangannya? Biasa aja, nggak bakal mati. Kadang banyak hal. Nggak selalu hitam atau putih, kadang di area abu-abu. Justru jawaban terbaik. Kamu terlalu keras. Kayak kuda liar yang lepas kendali. Nggak usah ikut campur. Kalau bukan kakak yang ngurus, siapa lagi? Sudah kubilang aku nggak butuh kakak. Terus kamu butuh apa? Nggak usah dibahas. Aku mau ikut kelas berkuda. Nanti. Jangan direkam. Wah, kebetulan Luju, kamu juga di sini. Nona Shu juga mau naik kuda ya? Iya, aku nggak terlalu jago berkuda. Entah bisa ikut turnamen anggota musim gugur atau enggak. Ngomong-ngomong, kakakmu mana? Nggak tahu. Kakakmu punya pacar nggak? Nggak tahu. Kalau menurutmu, aku cocok nggak jadi pacar kakakmu? Itu harus kamu tanya ke dia. Aku mana tahu. Iya juga, tapi beberapa hari ini kita akur. Aku berencana mengungkapkan perasaanku di pesta asosiasi bisnis muda malam ini. Semoga sukses ya. Nona Shu, aku ingat ada urusan. Duluan ya. Oak, Hai Kun Kun. Alamat pesta asosiasi bisnis muda di mana? Kirim ke aku. Aku juga mau ikut. itu kan adik Luju? Dia dandanannya cantik banget hari ini.
Banyak yang suka nih. Anak kecil lagi jalan-jalan. Kakaknya gangguin kan nggak seru. Kak Yemen, aku suka sama kamu. Dari pertama ketemu aku sudah suka. Maaf ya. Perselen. Xiaozu. Kemarin kamu bilang gak butuh kakak. Terus kamu butuh apa? Kamu ngapain? Nanti ada yang lihat. Ada yang lihat kenapa? Kamu kesini ngapain? Nyari mangsa baru? Yemen, Panggil kakak. enggak mau. Kalau telinga nggak bisa dengar, mending nggak usah dipakai. Yemen, Hello Tan Huang. bangun. Pulang nih. Kok bisa mabuk segini sih? Xiaolu. Aku bakal perlakukan kamu seperti anak kandungku sendiri. Kesalahan yang kulakukan sebelumnya. Bisa nggak kamu maafin aku? Umur 12 tahun belajar naik kuda, kok bisa kayak gini sih? Urusan lo apa? Atau mungkin ganti orang. Aku kasih tahu, jangan ikut campur urusan orang. Udah, sebenarnya aku cuma pengen bilang maaf. Kemarin mabuk. Maaf kamu ini maafin apa? Mabuk jadi alasan? Kok kamu tiap ketemu orang suka ya? Gak kok. Lucu banget sih. Mana yang bener mana yang enggak? Ngapain kamu ikutin aku? Apa yang kamu lakuin, itu yang aku lakuin. Hai Kun Kun. Siapa katanya pulang? Dia di mana? Mas, aku salah mas, nggak berani lagi. Mas, Ngapain sih kamu? Xiaozu. Halo Mbak. Xiaoju akhirnya kamu dateng, lihat aku dipukulin. Luka segini? Kalau aku telat dikit MAH sembuh dah. Lama nggak ketemu, peluk dong. Lama nggak pulang, baru balik udah berantang. Ayahmu tahu nggak? Siapa suruh dia nyuri di pabrikku?
Ini namanya hukum yang jahat, lain kali berani lagi. Aku potong tanganmu, dengar enggak? Ikut aku. Kamu balik kali ini berapa lama? Ya sampai kamu nggak mau lihat aku lagi lah. Mending kamu pergi aja deh. Nona Leo. Bisa nggak sih kamu jangan dingin banget gini? Dulu kan kamu nggak gini. Bercanda kok. Aku traktir makan. Yuk, mau makan apa? Ya pasti pengen masakan rumahan bikinan kamu dong. Ngomong yang benar. Ku dengar ayahmu mencarikanmu ibu tiri lagi. Ibu tirimu juga membawakanmu seorang kakak laki-laki. Kamu tahu juga? Tentu, semua kabar tentangmu. Aku akan gerakan semua koneksiku untuk mencari tahu. Kalau tidak, kenapa kau pikir aku nyuruh pulang? Kenapa aku buru-buru? Ya karena ingin bertemu denganmu. Iya, bagaimana kakak laki-lakimu itu? Tidak begitu baik. Biasa saja. Oh ya, kalau dia berani mengganggumu, lihat bagaimana aku menghajarnya. Coba saja. Jangan-jangan dia itu? Teman-temanmu itu preman. Kamu bilang siapa preman? Ikut aku pulang. Dia tidak ikut kamu pulang. Ya. Dia tidak mau dengar penjelasanmu. Kamu ribut sekali. Kamu itu si jenius yang baru pulang dari Amerika. Ya man ya? Aku bertahu kamu, namaku Chintianze. Aku yang jaga daerah Haishar ini, Luju juga aku jaga. Jangan ganggu dia, kamu dengar? Sekarang ikut aku pulang. Aku bilang mau ikut kamu. Kenapa kamu terus menariknya pulang? Aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Kalau kamu ingin aku membuat teman bodohmu ini lebih bodoh lagi, kamu bisa tidak pergi. Kembali. Mobilku. Ya man. Apa maksudmu? Tenang, dia tidak bisa pergi. Masa dia bisa usir aku? Kamu serius nyalakan? Nanti kembalikan mobilnya. Yemen, kamu kembali sini. Kakak, mobilnya masih dikirim? Aku kirim kepalamu, kirim. Kenapa aku harus dengar dia? Bawa mobilnya kembali, bodoh. Orangnya? Bawa sini, bawa sini. Sampaikan ke bosmu, bilang aku sudah kembali, bawa dia menemuiku. Dan, urusan di sirkuit balap aku yang urus, dengar? Sekarang mau dengar aku bicara? Tidak ada yang perlu didengar. Apapun yang kamu lakukan tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana tidak ada hubungan? Aku juga tidak tahu kenapa. Biasanya aku sangat rasional. Tapi kemarin aku melihatmu, aku minum alkohol lalu. Jadi kalau minum alkohol, apa yang kamu lakukan tidak dihitung. Benar kan? Xiao Lu. Aku ingin bilang, aku tidak sengaja mendekatimu. Juga tidak berniat memanfaatkanmu. Apalagi menipumu. Dan juga,
Aku. Aku juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi sepertinya aku mulai menyukai adikku. Aku anggap saja kamu ngomong sembarangan. Aku pulang dulu. Dia seperti ibunya, suka melukis. Mengapa harus melukis Xiaoman? Ini mau balas dendam padaku? Mau balas dendam karena aku mengambil ayahnya? Tidak boleh, Xiaoman tidak boleh.
Kita harus bagaimana? Katanya kamu menyuruh orang menyampaikan pesan padaku. Ada apa, Chen Dashao? Ada keperluan apa? Ajia, aku tahu aku tidak dihaisi. Beberapa tahun ini kamu sukses banget. Tapi uang beberapa orang boleh diambil. Beberapa orang tidak boleh diganggu, ngerti? Apa maksudmu? Kudengar beberapa hari lalu kamu cari orang untuk balapan dan kalah. Sekarang terus mencari kabar tentangnya. Mau balas dendam atau mau jahat? Cewek itu pacarmu? Kurasa kamu juga tidak bodoh. Aku kasih tahu, jauhi dia. Uang yang kamu kalahkan, cari di tempat lain. Lebih besar pikiranmu. Kenapa harus fokus pada gadis kecil itu? Kalau begitu aku harus kasih muka pada Chen Dashao. Makasih. Daging sapinya lumayan. Xiao Xiu, Ibu Qingbai baik sekali padamu. Kamu harus belajar sopan santun. Apa yang dilihat mata? Apakah itu benar? Apa maksudmu? Maksudku, dia berpura-pura. Lu Xiu. Kenapa sekarang kamu semakin tidak masuk akal? Kenapa kamu jadi sangat berbeda dengan dulu? Kamu benar-benar berbuat semaumu. Sangat tidak mengerti keadaan. Sudah kenyang. Xiaomen, begini, temani ibumu. Jalan-jalan ke taman. Halangkan rasa kenyang. Baik, Ayo pergi. baik. Xiao Xiu. Ayah tahu. Kamu selalu tidak puas dengan pernikahan ayah lagi. Tapi sudah begini, kamu harus mengerti. Ayah juga butuh seseorang untuk menemani. Lagi pula, sekarang ayah bersama Bibi Qingbai. Ayah merasa sangat baik. Aku merasa tidak baik. Lalu apa yang kamu inginkan? Xiaoju, dalam ingatan ayah, kamu dari kecil selalu patuh dan mengerti. Lembut dan murah hati. Kenapa setahun terakhir ini kamu terasa aneh? Membuat ayah merasa kamu asing. Apa yang terjadi? Ayah, kamu selalu menyuruhku menjadi anak perempuan keluarga Lu yang baik. Identitas ini seperti belenggu yang mengurungku. Cara makanku, cara jalanku. Cara bicaraku semuanya harus standar. Apa ayah ingin aku hidup seperti boneka seumur hidup? Aku tidak mau. Aku tidak ingin seperti ini. Aku ingin kamu. Ayah, aku dengar kerja sama ayah dengan Paman Shu gagal. Apa maksudmu menanyakan ini? Apakah ayah tidak akan membiarkan kakak masuk perusahaan? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Kenapa ayah begitu baik pada Huang Qingbai, tapi tidak baik pada anaknya? Tidak mungkin. Aku sangat menghargai Xiaomen. Kalau begitu biarkan kakak masuk perusahaan. Jika ayah bisa melakukannya, maka aku bisa menerima bahwa ayah mencintai Huang Qingbai. Tapi jika ayah tidak bisa, itu membuktikan ayah tidak mencintainya. Astaga, anakku bodoh. Dua hal ini tidak berhubungan. Apa yang bisa ayah berikan untuk membuktikannya? Karena aku ingin ayahku, di sisa hidupmu benar-benar menemukan pasangan hidup.
bukan hipnotis diri, karena bahkan aku merasa Bibi Huang Qingbai terlalu mirip dengan ibu. Anakku. Maaf, ayah salah. Tadi seharusnya tidak bersikap kasar padamu. Tidak apa-apa, ayah. Kadang aku juga tidak mengerti. Ayo. Makan lebih banyak agar tubuh sehat. Cepat makan. Kamu ngapain sih? Bikin kaget aja. Pakai jurus rayuanmu itu ke orang lain aja. Aku kan adikmu. Minum air aja nggak boleh? Kamu terus-terusan mendekatiku itu berbahaya. Maksudnya apa? Jangan sampai dilihat orang. Sekarang cuma kita berdua. Xu Jiajia udah dateng tadi. Dia bilang malam itu dia lihat semuanya. Kita nggak boleh gini lagi. Dia lihat apa nggak penting. Teba aku lihat apa? Lukisan di depan tempat tidurmu? Itu gambar aku ya? Bukan. Cenda Xiao, kalau aku jadi kamu, aku bakal langsung terang-terangan. Ngapain juga bete di sini? Kamu ngerti apa sih? Kayaknya kamu cuma nggak berani aja. Kenapa? Takut kalau ditolak malah nggak bisa berteman lagi, Lily. Kamu pikir aku nggak berani mukul kamu ya? Ketahuan kan? Gini deh, aku bantu kamu. Kamu utang budi sama aku. Bantuin gimana? Dateng nih, dateng. Aziz, Xiaoju, sini. lama ketemu. Duduk sini. Lama nggak ketemu. Siapa itu di belakangnya? Pacarnya kali ya? Pacar apaan? Itu kakaknya. Aku nggak suruh kamu dateng loh. Kok bisa dateng? Aku mau lihat adikku minum sama teman-teman gak jelasnya. Gak boleh? Udah datangnya udah, kita minum bareng aja. Ayo minum bareng. Ayo. Udah pada datang semua. Kita main King Game yuk. Aturannya simpel. Siapa yang dapat kartu King duluan? Bisa suruh siapa aja ngapain aja. Ayo. Kamu yang ajak dia keluar, sisanya serahin ke aku. Kartu King. Aku dapat. Gini deh. Yang dapat hati A dan hati 3. Cium lewat jari selama 15 detik. Aku kok nggak percaya banget sama kamu ya? Jangan lupa, gimana caranya aku dapat 18 pacar. Sepaket. Bagaimana aku bisa punya 18 pacar? Kartu apa itu? Aduh. Oh, kamu 3, dia 3. Oh, di sini sama mereka berdua. Mereka berdua. Cium dong, cium dia, cium dong.
Sudahlah, kalau nggak mau cium, minum aja. Minum. Apa takutnya? Cium ya cium. Ayo. Cium dia, cium dia, cium dia. Sayang dia. Tiga, 4, 5, 8, 5 balas. Sudah, waktunya habis. Ayo Xiaoju, kita nggak main ini lagi. Aku ajari kamu main Dario. Dia nggak mau belajar. Aku ngomong sama kamu, Sudah 10 menit, kita harus pulang. Yemen, kamu siapa sih? Kok urusan orang lain selalu ikut campur? Aku kakaknya, nggak boleh urusin? Xiao Ze, lain kali kita janjian lagi ya. Aku pulang dulu. Halo, Ketemu petunjuknya. kirim ke aku. Oak. Ini mungkin data yang kamu cari dari 19 tahun lalu. Direktur sebelumnya berulang kali bilang harus dimusnahkan. Tapi kebetulan saat itu rumah sakit sedang renovasi. Jadinya terbengkalai. Tapi kalian harus janji, jangan bikin masalah untukku. Tenang Direktur Chen. Bos ya. 19 tahun lalu, Shenki mengalami gerakan hebat saat melahirkan. Tapi saat itu Lu Jiaming tidak ada di kota. Saat dia kembali, Shenki sudah mengirim anaknya pergi. Kenapa dia mengirim anaknya pergi? Ini benar-benar tidak ketemu. Makan dulu. Myanmar. Jangan pura-pura baik. Kamu capek, aku juga capek. Bicaralah. Mau apa sih? Aku cuma ingin bersikap baik padamu. Aku tahu jadi ibu tiri itu tidak mudah. Tapi aku tetap ingin mengisi kekurangan kasih sayang ibu yang kamu rasakan. Kasih sayang ibu? Dengar dari mulutmu lucu banget. Kamu pikir kenapa aku kehilangan kasih sayang ibu? Kamu tidak tahu? Saat ibuku hamil, kamu yang disebut sahabat baik ini malah berselingkuh dengan suaminya. Jangan buang-buang waktumu. Aku tidak tertipu dengan sikapmu. Jauh-jauh dari anakku. Aku dan ayahmu sekarang suami istri. Yemen adalah kakakmu, kamu bisa menggoda siapa saja. Tapi tidak boleh Yemen. Kalau mau balas dendam, serang aku saja. Jangan sentuh Yemen. Oh, begitu rupanya. Kenapa aku harus mendengarkanmu?
Kamu pulang. Kakak. Pulang larut sekali. Jalan-jalan dengan siapa? Kenapa minum banyak sekali? Kakak peduli padaku? Nona Lu dari kecil belajar melukis dan main piano. Jari-jarinya halus tak pernah kerja kasar. Kenapa jarimu kasar sekali? Jangan tanya urusanku. Sekarang aku yang bertanya. Kamu ingin apa? Aku bisa memberimu apapun. Ada orang? Sakit? Sakit itu wajar. Aku bukan orang yang bisa diremehkan. Kamu mau apa? Coba saja tahu sendiri. Nona Lu dari kecil belajar melukis dan main piano. Kenapa jarimu begitu kasar? Karena latihan piano jadi sangat menjaga jari. Setiap hari pakai masker tangan. Pagi adik. Kamu ketawa apa? Kamu tidak ingat? Ingat apa? Coba pikir lagi. Aku bilang apa atau melakukan apa? Kamu bilang suka padaku. Tidak mungkin. Kamu juga menggigit tanganku. Lalu kamu duduk apa? Ah, kan kamu ingat juga. Xiao Ju, kopi yang kamu buat untuk ayah mana? Ayah, Loh, kamu ngapain sih? Makin pejai pakai serang tangan segala. ini namanya masker tangan. Masker tangan. Paman Lu. Pejai. Paman Lu, proyek ini sekarang sudah benar-benar matang. Aku mau bawa tim sendiri masuk. Apa paman bisa kasih aku beberapa orang? Kamu yang atur saja, banyak atau sedikitnya orang. Nanti diskusikan dengan Harde. Ini kesempatan yang harus dimanfaatkan. Terima kasih, Paman Lu. Adik, tanganmu tidak enak dipakai ya? Aku yang suapin ya. Ayo, buka mulut. Ayo, buka mulut. Xiao Ju, kamu sudah besar loh. Masih disuapin kakak, nggak malu? Sekali lagi. Xiaoman, Iya, awalnya proyek sains dan teknologi ini akan dikerjakan oleh perusahaan Hangzhou. Tapi setelah melihat CVMU, kamu memang melebihi banyak ahli di proyek ini. Jadi kami ingin memberimu kesempatan. Tapi ini agak menyusahkanmu. Kamu hanya bisa tinggal di cabang dulu. Tapi kesuksesan proyek ini
akan menentukan apakah kamu bisa masuk ke kantor pusat. Tidak apa-apa Paman, dalam proyek ini. Paman sudah sangat membantu saya. Terima kasih banyak. Xiao Xiu. Kakak datang. Aku akan memperlakukannya seperti anak sendiri. Tenang saja. Kalian makan dulu ya. Xiao Xiu. Masker tangan ini menarik. Nanti buatkan ayah juga ya. Baik. Ayo kakak suapin lagi. Nggak usah, Kak. Dokumen di meja ini salah, ambil yang di belakang. Baik, bos. Nanti cetak semua salinan kontrak ini. Baik, bos. Kamu kok datang? Aku lihat di website kampus. Kamu sedang merekrut tim operasi. Jadi aku langsung naik pesawat pulang ke Indonesia. Kurasa tidak ada orang yang lebih cocok jadi tim leader MU selain aku. Lama tidak berjumpa, Aman. Lama tidak berjumpa, Lily. Rapikan bagian ini baik-baik. Kau ke di sini galap lebih bersih. Nona, kerja kasar seperti ini tidak pantas dilakukan olehmu. Tidak apa. Dulu aku selalu. Maksudku kakakku, dia baru saja bergabung. Aku ingin memberi hadiah bukan secara pribadi. Biarkan aku saja yang melakukannya. Dulu Nona sangat menjaga tanganmu. Kenapa sekarang? Ini masih terlalu kotor. Aku akan belikan kakakku tanaman pot. Aku cuci tangan dulu. Baik, aku akan siapkan air untukmu. Masuk. Baru ada kehidupan seperti ini. Sampai sekarang aku tidak percaya. Kamu yang sangat perlu tinggal di Amerika. Tiba-tiba kembali demi proyekku ini. Ingat waktu itu. Kamu memutuskan hubungan denganku demi satu-satunya kesempatan di Grand One. Kembalimu kali ini sangat tidak seperti kebiasaanmu. Ya. Dulu aku bisa mengorbankan segalanya demi kesempatan dan green card. Tapi setelah kamu pergi, baru aku sadar. Sepertinya kamu lebih penting dari semuanya. Jadi kembaliku kali ini bukan hanya untuk proyek ini, tapi untukmu. Aman. Ayo kita bersama lagi, ya? Ujian apa lagi ini? Sepertinya kamu sudah mengalami sindrom traumatis. Aku bukan kucing. Bagaimana bahu dan lehermu belakangan ini? Aku ingat dulu saat mengerjakan proyek, kamu sering sakit. Aku pijatkan, pasti akan membaik. Aman. Xiao Xiu. Kenapa kamu datang ke kantor hari ini? Aku membantu ayahku menyelesaikan beberapa urusan. Kamu menangis? Siapa yang mengganggumu?
Kamu punya mobil? Di depan pintu. Ayo pergi. Xiao Xiu. Aku datang. Ayo, terbangkan layang-layang. Sudah besar masih main layang-layang, kamu main saja. Oak. Kalau begitu, Chen Tianze akan membuatkanmu secangkir kopi. Ini. Lahatlah betapa bahagianya anak-anak di sana bermain. Aku juga berharap kamu bisa sebahagia mereka. Daging panggangmu gosong. Ku beritahu, kedai ini enak sekali, coba deh. Az. Aku tidak nafsu makan. Kalau kamu tidak nafsu makan, aku makan sendirian dong. Kamu kan ada banyak orang di sini. Ayo kalian makan bersama. Tidak bisa, mereka masih ada pekerjaan. Aku pulang kali ini untuk menangani banyak urusan. Ayahku bilang, aku harus rendah hati. Dia tidak disukai orang di Haixi. Ini yang kamu sebut rendah hati? Sudahlah, makan saja. Hari ini aku yang traktir. Ada APA? Lihat kenalan? Tidak ada. Bukan kenalan juga. Datang. Izinkan aku memperkenalkan Lily Fan. Selamat bergabung dengan aliansi kredit kita. Setuju? Oke, selamat datang. Ayo, duduk dulu, duduk dulu. Selamat datang. Aku minum untukmu. Kita bersama-sama. Ayo bersama-sama, semoga kita bisa menguasai grup Lu. Perselang. Bagaimana kalau kita pindah tempat, makan steak saja? Tidak apa-apa. Aku suka tempat ini. Di sini saja. Ayo minum. Coba makan ini. Aku minum untukmu. Terima kasih sudah mengizinkanku bergabung dengan grup kalian. Aku pasti akan berusaha keras. Kemampuanmu aku tahu. Terima kasih. Kamu masih sama seperti dulu, Bir. Kadang senang, kadang tidak senang. Kalau orang lain pasti menganggapmu aneh. Tapi aku berbeda. Aku justru suka kamu seperti ini. Aku ke toilet dulu, nanti lanjut minum, oke? Kamu jaga dulu, maaf ya. Kedai ini dipilih khusus oleh Bos Ye. Lebih enak dari yang pernah kita makan sebelumnya. Kalian makan dulu, aku mau melihatnya sebentar. Oak.
Rekan-rekan baru sangat baik. Kenapa sekarang tidak tahan minum? Beberapa botol bir saja sudah mabuk. Ini bukan karena kebanyakan minum. Aku senang demi aliansi perintis kita. Aman. Di hatimu masih ada aku, kan? Xiao Zhu. Aku tidak ingin meninggalkanmu lagi. Bersih-bersih, cepat-cepat. Lily. Kita sudah berpisah. Tidak boleh seperti ini. Aman, dulu aku belum mengerti. Aku akui dulu aku pikir tinggal di proyek. Tinggal di Amerika lebih penting dari apapun. Tapi sekarang aku tidak berpikir begitu. Kita mulai lagi, ya? Ayo minum. Bersulang untuknya, minum bersama, ayo minum. Kamu tidak perlu buru-buru menjawabku. Aku tahu kamu masih single. Kali ini giliranku yang mengejarmu. Kamu masih belum mabuk, ya? Jangan ada yang kabur dari minuman, dengar tidak? Xiao Zhu. Kamu kenapa ini? Kok tiba-tiba nangis? Lihat aku. Aku bikin kamu senang. Aku buat beberapa muka lucu, ya? Lihat aku. Gimana? Aku bikin kamu tertawa. Lihat baik-baik, ya. Aku ganti yang lain, ya. Bawa pergi. Paman Lu, ada apa? Sikju semalam tidak pulang sepanjang malam. Kamu tahu dia pergi kemana? Apa maksudmu? Xiao Zhu hilang? Kamu kemarin bertemu Xiaolu. Dia bilang apa padamu? Tidak ada. APA. Tidak ada di mana-mana. Aku bertahu kalian. Bahkan jika harus membalik kota Haisi. Cari dia, cepat. Jangan terlalu panik. Xiaolu akhir-akhir ini ada yang aneh? Ada kenalan teman baru atau pacaran? Setahu aku, Xiao Zhu tidak punya pacar. Jadi aku rasa ini tidak sesederhana itu. Xiao Man benar. Xiao Zhu memang nakal. Tapi dari kecil dia selalu penurut. Dia tidak pernah pulang semalaman. Jangan-jangan grup itu. Pak, aku menemukan ini di email. Qian Ziyi. Sudah kubilang, Xiaolu sedang pacaran. Sudah, tidak APA. Pergi kerja saja. Lau Chen, mana anak kesayanganmu itu? Telepon anakmu, cepat antar anakku pulang. Jangan macam-macam. Jangan terulang lagi. Bos main-main, dipotong gaji nggak? Harus dipotong ya. Kamu kenapa hari ini? Kok melamun terus? Adikku semalam tidak pulang. Adik tirimu itu? Lily, kalian cewek suka TV yang kayak gitu ya?
Baru keluar rumah langsung ajak teman-teman. Terus kayak preman di film gitu. Itu kebanyakan nonton film gangster kali. Aku juga mikir begitu. Dia baiknya apa sih? Aman. Pacar seperti apa yang dicari adikmu bukan urusanmu. Fokusmu harus ke proyek. Aku baru dapat kabar hari ini. Yang ikut roadshow bukan cuma perusahaan kita. Kelompok lu juga cari pesaing kuat buatmu. Perusahaan teknologi lokal Mobius Cloud. Mereka akan ikut roadshow bersama kita. Yang dapat nilai tertinggi dapat pendanaan 2 tahun dari Tang Group. Jadi, kamu tidak boleh santai. Kamu benar. Kasih aku kontrak itu. Sudah di meja. Lau Chen, kapan kamu pulang? Anakmu berani sekali ya, berani-beraninya sama anakku. Aku sudah suruh orang cari. Gali tanah sedalam 3 meter, juga akan kutemukan mereka. Jangan khawatir, sudah-sudah, aku kasih tahu. Semoga Xiaozhu tidak APA. Kalau dia sampai kehilangan 1 helai rambut pun, kamu, Lau Lu temukan si brengsek itu. Aku suruh dia sujud minta maaf sama kamu. Ayo. Lepaskan aku, tidak menyangka kamu yang brengsek. Yang masukin anak buahku aja. Ngasih pelajaran orang juga lihat siapa bosnya. Tahu nggak kamu musik orang siapa? Dia sendiri ketangkep balapan liar. Apa urusannya sama aku? Jangan sok jagoan, semua tahu. Kak Long udah lama main di kota ini. Selama ini nunggu ikan besar. Ikan besar apa ya? Ikan besar banget, Kak. Jangan sentuh dia. Kalau berani, hadapi aku. Kenapa? Takut aku ganggu dia? Aku kasih tahu. Kalau kau sentuh dia lagi, aku bakal lawan mati-matian. Wah, berani juga kau. Bisa main biliar? Gini aja kalau kau menang pacarmu. Aku gak ganggu. Tunggu, kita tambahin tantangannya. Main. Kalau masuk, aku lepas cuekmu.
Berani banget lu. Serang. Pukul sampai mati.